Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Aldila Septiana, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional pada program studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan. Nah, di dalam pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi internasional. Nah, materi ini adalah materi awal sebagai kita untuk memahami apa sebenarnya ekonomi internasional itu. Oke. Di dalam capaian pembelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu yang disebut dengan konsep perdagangan. Konsep perdagangan internasional, penyebab terjadinya perdagangan internasional, peranan dan keuntungan perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah permasalahan dalam ekonomi internasional. Oke, yang pertama tentang konsep perdagangan. Nah, perdagangan itu sendiri memiliki makna berupa pertukaran, di mana proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Jadi tidak ada pihak yang melalui pemaksaan untuk melakukan proses tukar-menukar barang maupun jasa. Menurut Wulandari, sebagai referensi di dalam buku Ekonomi Internasional tahun 2013 menjelaskan bahwa perdagangan internasional sendiri dia sebagai pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar global dan dilakukan dengan secara sukarela. Jadi minimal melibatkan dua negara. Katakanlah misalnya negara A, negara B, negara Indonesia dengan Arab Saudi. Dan dia harus didasarkan pada tanpa adanya pemaksaan. Itu yang disebut dengan konsep perdagangan internasional. Oke, berikutnya konsep perdagangan internasional sendiri dari Budiono tahun 2000 menjelaskan bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang maupun jasa antar negara yang memiliki hubungan perdagangan. Artinya, antar negara harus memiliki hubungan kerjasama, khususnya kerjasama di bidang internasional. Nah, barulah ya tercipta proses kegiatan pertukaran barang maupun jasa. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Berarti boleh di dalam kegiatan perdagangan ini ekspor impor negara A perorangan individu dengan negara B perorangan individu juga. Itu ada kesepakatan bersama. Misalnya kesepakatan bisa berupa harga yang ditentukan berapa, komoditas apa yang akan diperdagangkan, yang akan dipertukarkan. Nah, yang dimaksud dengan penduduk di sini adalah bisa perorangan. Artinya individu dengan individu. Antara individu dengan pemerintah, individu di negara A dengan pemerintah di negara B, atau pemerintah suatu negara A dengan pemerintah di negara lain, negara B misalnya. Nah, itu yang disebut dengan penduduk dalam lingkup perdagangan internasional. Oke, next. Penyebab kenapa bisa terjadi perdagangan internasional yang pertama adalah kelangkaan. Ya, ini di dalam ilmu ekonomi kita sudah belajar yang namanya kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan, misalnya Ibu contohkan di negara A, Indonesia sedang langka gandum. Nah, itu bisa kita mendatangkan dari luar. Kemudian faktor apa yang menyebabkan? Bisa berupa produksi. Jadi jumlah barang yang diproduksi di dalam negeri itu kurang dari kebutuhan nasional sehingga harus mendatangkan, mengimpor, membeli barang dari luar. Oke. Kemudian komparatif harga, ada perbandingan harga. Misalnya negara A harga yang ditentukan, harga yang dipatok 100.000, dari negara B 75.000. Nah, itu ada perbandingan harga. Kemudian ada spesialisasi atau yang dikhususkan. Negara mana yang lebih memiliki spesialisasi khusus, ya, mendominasi komoditas yang diproduksi.
Kemudian selera atau taste ya. Jadi selera dari penduduk antar negara itu juga berbeda. Misalnya Indonesia, ya kita berkaitan dengan masalah kuliner misalnya. Banyak ya perusahaan asing makanan, produsen makanan yang dari luar ya membuka ya gerai-gerai makanan di dalam negeri. Itu selera. Kemudian tidak diproduksi, artinya tidak diproduksi di negara tersebut, harus mendatangkan dari luar. Kemudian ekspansi pasar, perluasan. Jadi untuk memperkenalkan ya perluasan pasar konsumen dari luar negeri. Impor teknologi. Nah, memang secara mendasar perdagangan internasional itu disebabkan karena faktor impor teknologi, ya kecenderungan teknologi yang baru. Next, peranan dan keuntungan perdagangan internasional. Yang pertama adalah tukar menukar barang dan jasa. Jadi ada pertukaran, ya komoditas atau berupa barang atau di sini berupa jasa. Kemudian dia memiliki pergerakan sumber daya, baik sumber daya yang sifatnya alam ataupun sumber daya manusia. Misalnya Indonesia mendatangkan tenaga kerja asing untuk bekerja di dalam negeri. Itu kan ada pergerakan, ada mobilitas di sana. Pertukaran dan perluasan teknologi. Nah, ini yang tadi ya, yang berdasarkan pada penyebab kenapa terjadinya perdagangan internasional. Pertukaran dan perluasan teknologi. Secara mendasar, kita Indonesia sebagai negara yang berkembang masih memiliki ketergantungan pada negara-negara maju, khususnya di bidang teknologi. Masih banyak komoditas barang yang dia sebagai percepatan di bidang teknologi harus mendatangkan, harus ngimpor dari luar. Katakanlah misalnya seperti smartphone. Nah, itu masih mendominasi produsen-produsen dari luar. Nah, yang terakhir tentang permasalahan di dalam ekonomi internasional. Yang pertama adalah pola perdagangan. Di sini pola perdagangan melihat bagaimana negara tersebut. Ya, pola perdagangannya kecenderungan dia aktif atau dia pasif. Harga ekspor dan impor. Jadi barangnya harganya berapa yang diekspor, yang diimpor berapa? Karena kita masih menggunakan mata uang. Ya, mata uang dolar sebagai konversi di dalam perdagangan, pertukaran, ekspor impor barang kita. Kemudian manfaat dari perdagangan itu sendiri. Manfaat apa yang diterima dari masing-masing negara? Negara pengekspor dengan negara pengimpor. Pengaruh makro. Nah, karena kita tahu sendiri ekonomi internasional merupakan materi yang ada di dalam bidang ilmu makro. Jadi pecahan dari makroekonomi. Sehingga pengaruh makro itu juga sangat berpengaruh secara nasional. Saat ini Indonesia bagaimana keadaannya setelah mengalami pandemi sekitar 2 tahun terakhir, bagaimana percepatan perekonomian kita untuk bangkit, bagaimana UMKM kita, ya, secara nasional itu akan berpengaruh kepada permasalahan di dalam ekonomi internasional. Mekanisme neraca pembayaran. Jadi mekanisme neraca pembayaran yang digunakan, ya, ini berkaitan dengan pola perdagangan yang kecenderungan dia aktif atau pasif, atau surplus dan defisit. Politik perdagangan luar negeri. Nah, politik yang digunakan masing-masing negara otomatis akan berbeda. Karena setiap negara memiliki komoditas yang diunggulkan, komoditas yang menjadi primadona. Tuh, persekutuan perdagangan. Persekutuan perdagangan di sini lebih cenderung kepada kerjasama. Jadi hubungan, misalnya dimulai dari hubungan bilateral, hubungan multilateral dari berbagai negara. Kesepakatannya apa saja? Misalnya bisa tergabung di dalam Indonesia, tergabung di OPEC, bagian negara-negara penghasil minyak. Ya,
Atau misalnya negara Indonesia tergabung pada negara penghasil kopi. Nah, di situ. Jadi ada persekutuan perdagangan. Modal luar negeri. Karena modal luar negeri ini, PMA, penanaman modal asing, itu juga akan mempengaruhi ekonomi internasional kita. Ekonomi kita seperti apa akan mempengaruhi dari modal penanaman dari asing. Negara luar percaya tidak ketika investor dari luar bisa menanamkan modalnya di kita. Nah, karena kita lihat setelah pandemi mungkin di sini geliat dari para UMKM atau mungkin destinasi wisata itu juga harus bangkit ya, perekonomian kita, percepatan perekonomian nasional harus bangkit dari itu, pengalihan teknologi. Ya, jadi yang terakhir berkaitan dengan pengalihan teknologi yang otomatis secara mendasar akan berpengaruh. Ya, apalagi di dunia saat ini ya, dunia digital yang semakin seolah-olah bisa menggantikan ya SDM, tenaga manusia menggantikan ya di situ dengan perkembangan teknologi kita, dunia digital kita yang semakin berkembang dan perkembangannya cukup pesat. Oke, terima kasih atas perhatiannya di sini di materi yang pertama tentang ilmu ekonomi internasional. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita akan bertemu kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Video yang berikutnya adalah tentang teori-teori perdagangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.